Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ada yang tahu nggak nih kita mau kemana hari ini? Yaps, bener banget. Hari ini kita mau ke pantai, tepatnya ke pantai Syakola. Udah pada tahu kan ya, gimana pantainya? Ini kita bukan sekedar menikmati pantainya loh. Hari ini kita akan mengulas lebih jauh masalah apa aja sih yang kerap kali terjadi di pesisir pantai ini. Yuk, disimak sampai habis. Check it out. Permasalahan yang pertama yaitu sampah. Sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ironisnya, kondisi pantai Syakola kini berada di situasi kurang beruntung. Laut memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai penghasil oksigen, sumber pangan, sumber mata pencaharian, sebagai jalur transportasi, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri merupakan negara dengan wilayah laut yang lebih luas daripada daratan. Wilayah perairan yang luas tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya laut. Kekayaan ini merupakan aset bangsa yang tak ternilai, sehingga perlu kita lestarikan melalui perlindungan dan juga pemanfaatan secara berkelanjutan. Sayangnya, kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem di pantai Syakola ini terlihat sangat kurang. Apalah arti peraturan tanpa kesadaran? Keanekaragaman tersebut dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jika ekosistem laut telah rusak hingga menyebabkan minimnya sumber daya laut, maka kita sendirilah yang akan dirugikan. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut, diantaranya seperti yang dapat kita lihat sekarang, yaitu keberadaan sampah yang dengan penuh sadar dibuang oleh manusia. Jumlah limbah di Indonesia semakin lama kian bertambah dan membesar. Salah satunya yaitu sampah plastik. Berdasarkan data BPS, Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak 64 juta ton per tahun dan 3,2 juta ton sampah tersebut dibuang ke laut. Indonesia bahkan masuk ke dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara terbesar penyumbang sampah plastik di laut. Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar, namun real adanya. Seperti yang dapat kita lihat sekarang, banyak sekali sampah plastik yang berada di sela-sela batuan, bahkan kebanyakan sampah ini tertimbun dengan pasir pantai, sehingga jika sewaktu-waktu ombak itu datang, sampah ini akan terbawa oleh arus ke laut dan dapat membahayakan hewan-hewan di laut. Ramai pengunjung kerap kali mengunjungi pantai ini pada sore hari demi menikmati keindahan sunsetnya. Namun, patut disayangkan perilaku pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Pengunjung di sini hanya ingin menikmati keindahannya saja tanpa mau menjaga keindahan yang telah ada. Jika sikap pengunjungnya seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa keindahan ini hanya bersifat sementara, tidak bisa dinikmati lagi oleh anak cucu kita. Nah, kita sebagai penerus bangsa harus peka dalam menjaga lingkungan agar keindahan yang kita punya tetap terjaga. Atas nikmat yang sudah diberikan Tuhan dengan keindahan alam yang begitu sempurna, patutnya kita itu bersyukur. Salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan yaitu dengan cara menjaga lingkungan sekitar. Karena alam ini adalah amanah dari Tuhan untuk kita semua, sehingga kita tidak boleh semena-mena dalam memperlakukan alam. Tenang aja, kita nggak akan dipandang rendah kok hanya karena mengutip sampah orang lain, malah akan menjadi manfaat besar bagi banyak orang.
ini juga menjumpai pengunjung dan sedikit bertanya tentang keadaan pantai Siakuala. Salah satu pengunjung tersebut mengungkapkan bahwa mereka sangat senang menghabiskan waktu mereka di pantai pada sore hari. Dan tidak hanya mereka, banyak masyarakat lain yang dari dalam maupun dari luar daerah sangat suka menikmati sunset di sana. Bukan hanya tentang sampah, permasalahan di pesisir pantai juga disebabkan oleh alih fungsi lahan mangrove menjadi rumah makan, pertokoan, dan sejenisnya yang menyumbangkan dampak negatif yang signifikan yang merupakan akibat dari semakin kecilnya ruang untuk tanaman mangrove. Minimnya ruang untuk area penanaman mangrove ini juga diikuti dengan permasalahan lain seperti kerusakan ekosistem mangrove. Seperti yang kita ketahui bahwa mangrove merupakan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan di pesisir pantai, termasuk bagi ikan, kepiting, burung, dan berbagai jenis hewan lain. Lalu, terjadi kerusakan tanah dan erosi. Akar-akar mangrove berperan penting dalam mencegah erosi pantai. Alih fungsi lahan mangrove dapat mengurangi jumlah akar yang memegang tanah dan mempercepat erosi pantai. Selanjutnya, terjadi pencemaran air. Tempat restoran dan rumah makan biasanya membuang sampahnya itu ke dalam sungai ataupun laut yang dapat mencemari air dan mengurangi kualitas air bagi kehidupan laut di sekitarnya. Tidak sampai di situ saja, alih fungsi lahan mangrove ini juga dapat mengganggu keanekaragaman hayati dan juga terjadi kenaikan permukaan air laut karena berkurangnya kemampuan mangrove untuk menyerap karbon dioksida. Untuk mengatasi hal tersebut, penting bagi kita untuk mengurangi alih fungsi lahan mangrove dan mempertahankan keberadaannya. Pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan pentingnya ekosistem mangrove dan menjaga kelestariannya agar terus berfungsi secara optimal sebagai sumber kehidupan bagi lingkungan dan juga pesisir pantai. Dan yang paling penting adalah kepekaan masyarakat akan lingkungan agar senantiasa bisa dinikmati keindahan alamnya. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ya dan memotivasi kita semua dalam menjaga lingkungan. Karena jika lingkungan aman, hidup pun jadi tenang. Wassalamualaikum.